Surabaya Connection, Panji. Surabaya Connection. Antara Dimas Darmono dan juga Rahmad Irianto. Tomo di sana. Ezra Walian sudah menunggu umpan manja dari Dimas Darmono. Dimas mencari. Oh, gol dari Rahmad Irianto. Gol, 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 gol. Cambodia have never got past the group stages. They've only got 3 wins out of 26 matches in this competition. They've been in it 7 different occasions. And they're 170th in the world. Indonesia not far ahead of them, 166, but I don't think that is probably a fair reflection of where they are. Interestingly enough, Cambodia, their second game of this tournament, they have made the most changes out of any side so far. Andalannya yang cukup senior dengan 52 caps, ada Yue Safy yang bermain di klub Fisik. Kita lihat formasinya seperti apa yang akan diturunkan oleh Coach Hirose Ryu, pelatih dari Jepang yang juga bekerja sama dengan manajer mantan pemain asal Jepang, Fisik Honda. Ini dia formasi 4-3-3. Betul, kita bisa melihat di Trisula lini depan ada seorang Chantea, Sokpeng dan Pisot. Saya melihat seorang dari Lim Pisot bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Kita tahu winger berusia 19 tahun ini atau 20 tahun ini adalah andalan dari klub Phnom Penh Crown, dan kali ini mendapat kesempatan atau kepercayaan dari pelatih Ryu Hirose, Panji. Ya. Ada beberapa pemain juga senior yang tidak diturunkan seperti kiper Kiosok dan juga Prak Mony Udom dengan caps yang cukup banyak. Cuman sepertinya pelatih Hirose Ryu ingin mencoba beberapa pemain muda untuk menjadi opsi lainnya. Ya, ini akan siap-siap menuju babak pertama pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Ya, ini dia wasit utama asal Oman, Abdul Baki Yakub Said Abdullah. Ezra Walian berdiri di tengah lapangan, bersiap-siap kick off. Striker Persib Bandung ini akan menjadi andalan dari seorang Shin Tae-yong untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Nanti fluid dari wasit. Ada countdown-nya sekarang ya. Sebelum kick off 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kick-off babak pertama sudah dimulai antara Timnas Indonesia menghadapi Kamboja dari Bisan Stadium Singapura. Langsung saja, bola jauh namun masih keluar dari lapangan. Irfan Jaya bermain di kiri, kemudian ada Ezra Walian sebagai ujung tombak, dan ada Witan Sulaiman di posisi flank kanan. Tinggi, Panji. Ya. Ryuju Tomo 183 cm dan Dewangga 182 cm permainan. Tadi Witan Sulaiman main dari Pekia Gdansk. Ini dia ada Ryuju Tomo di sana. Ezra Walian sudah menunggu umpan manja dari Dimas Darmono. Dimas mencari. Oh, gol dari Rahmad Irianto. Gol, 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 gol. Indonesia unggul 1-0 atas Kamboja. Baik sekali, Panji, hasil inisiatif serangan dari anak-anak Indonesia, bagaimana mereka menggempur pertahanan Indonesia dan menghasilkan sebuah tendangan penjuru, dan sebuah tendangan penjuru yang dieksekusi oleh seorang Dimas Darmono menemui kepala dari Rahmad Irianto. Wow, baik sekali, tidak berdiri terjaga. bebas, tidak dijaga, dan memang umpan yang sangat memanjakan Rahmad Irianto bisa langsung dilesakan ke gawang kiper Kamboja, Hul Kim Hui, kiper muda 21 tahun. Baik sekali, Panji, sebuah eksekusi dari Dimas. Surabaya Connection, Panji. Surabaya Connection. Antara Dimas Darmono dan juga Rahmad Irianto. Itu dia Rahmad Irianto. Satu gol ini membuat yang sangat baik. Counter Sangat tadi bisa langsung dipatahkan oleh Asnawi Mangkualam. bersih, sebuah tackling dari Asnawi. Ada peluang di sana. Dimas Darmono. Dimas. Gol! Kapten kita Dimas Darmono membawa Indonesia unggul 2 gol atas Kamboja. Ya, kita bisa melihat, Panji, sebuah tendangan menghilang dari seorang Dimas dengan selebrasi
goyangan Jawa Timur mungkin dari seorang Evan Dimas. Kita bisa melihat bagaimana kombinasi serangan dari Indonesia sangat baik, berawal dari crossing, arahan, dan sebuah lost ball dari seorang pemain Rijek Gedang, Suitan Sulaiman, menuju dari Evan Dimas. Kita lihat, sebenarnya sudah dihadang oleh sang kapten ya, namun bola sepertinya lewat kolong dari kapten Kamboja Sambat. Dan sedikit ada deflect bagi dari seorang Sambat dan Evan Dimas. Kita lihat dengan ciri khasnya tendangan akurasi tingkat tinggi, baik sekali. Awal yang baik untuk Timnas Indonesia, 2-0 untuk sementara keunggulan Timnas Indonesia atas Kamboja di babak pertama. Setelah gol dari Rahmad Irianto, Indonesia kembali menambah keunggulan melalui tembakan menyilang dari seorang Evan Dimas, membuat kita semua menikmati jalannya pertandingan Indonesia pada malam hari ini. Pressing, determinasi, kerja keras, ketika mereka memang sangat bersemangat mencuri poin dan juga mencetak gol sebanyak-banyaknya di laga kali ini. Tendangan penjuru Panji menjadi tendangan penjuru ketiga nampaknya untuk Timnas Indonesia. Peluang lain dari Timnas Indonesia. Kita tahu Panji, Indonesia memiliki keunggulan postur di beberapa pemain. Ada Ryuji Utomo, ada Ezra Walian, ada Dewangga, yang kita tahu memiliki postur yang sangat tinggi, dan ini harusnya dimanfaatkan oleh Pratama Aran sebagai selaku eksekutor dari tendangan penjuru Timnas Indonesia. Kaki kirinya Arhan punya lemparan ke dalam super, langsung kotak penalti. Kita lihat apakah umpan dari sepak pojoknya juga mampu memberikan peluang berbahaya untuk Timnas Indonesia. Sudah dilaksanakan, mencari peluang, gol! Kembali Rahmad Irianto mencetak 2 gol di laga ini dan menambah Indonesia unggul 3-0. Awalnya sangat baik sekali untuk Rahmad Irianto, langsung mencetak 2 gol di laga AFF perdananya di tahun ini. Dan kita bisa melihat dari skema luar biasa, tendangan penjuru Panji, sebuah tendangan penjuru dari Arhan yang sangat baik, menukik ke depan gawang dari Hul Kim Hui. Tidak adanya penjagaan. Betul, cantik sekali kembali seperti tadi skema gol pertama, dan kali ini Rahmad Irianto mendapatkan positioning yang baik dan juga umpan yang sangat pas untuk mengambil momentum. 2 gol langsung diciptakan di laga perdananya. Uniknya seorang Rahmad Irianto berposisi sebagai DMF, dan menjadi top skor sementara Timnas Indonesia, bahkan top skor dari AFF. Sejauh ini ada seorang defensive midfielder. Baik sekali pertahanan Kamboja memberikan umpan-umpan manja kepada penyerangan Indonesia, dan buktinya terakhir satu asisnya sangat baik. Punya umpan-umpan yang sangat baik, bahkan juga crossing lemparan ke dalam throw ini yang sangat kencang, kotak penalti. Betul. Yang menarik adalah seorang Rahmad Irianto juga sebenarnya tidak berpostur sangat tinggi, bertinggi 171 cm. Menurut saya mungkin para pemain Kamboja menjaga pemain-pemain yang lebih tinggi, Panji. Ada seorang Ezra tadi kita sebut, Dewangga, ada seorang Ryuji Utomo Prabowo. Jadi andalan Kamboja mencari rekan-rekannya langsung saja. Bahaya! Kebobolan Indonesia dari pemain nomor 15, Yue Safy. Ini agak sedikit kendor dari pertahanan Indonesia tadi. Betul, postur-postur tubuh Indonesia tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan positioning yang cukup baik tadi. Sebuah tendangan penjuru. Sangat bahaya memang. Dan di posisi Dewangga tadi sepertinya ya, kita lihat tadi. Betul, dan kita bisa melihat bagaimana sang pencetak gol tidak terjaga dengan baik oleh lini pertahanan dari Indonesia. Dewangga terlepas penjagaan terhadap sang pencetak gol. Yue Safy ya. Betul. Yue Safy, seorang defensif, seorang jiwa fighter dari seorang Ezra, Panji. Berapa peluang Indonesia berhasil didapat dari seorang Ezra Walian. Dan memang ball position mulai semakin tipis, 57% menghadapi 43% dari Kamboja. Ini artinya Kamboja juga mulai sedikit bermain lebih tenang, mulai memegang bola lebih banyak dan mulai mengalirkan serangan lebih banyak dibandingkan awal babak pertama tadi. Betul, Panji, dan kita bisa melihat bagaimana supporter dari Indonesia memerahkan Bishan Stadium. Para supporter yang mungkin stay di Singapura, Panji. 1 menit injury time.
Iriawan. Ya, ini dia supporter Indonesia yang hadir langsung di Singapura di Bishan Stadium. Limpisot dan Satposit menjadi daya dobrak andalan Kamboja. Ya, berakhir sudah 45 menit babak pertama dengan skor sementara 3-1 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Gol diciptakan 2 gol oleh Rahmad Irianto dan 1 gol dari Dimas Darmono. Dan kita bisa melihat Panji bagaimana gegap gempita supporter Indonesia menyambut 3 gol yang sudah mereka ciptakan, dan semoga ada gol selanjutnya melihat permainan menyerang atraktif dinamis yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pacuan lagi di babak kedua nanti. Dan jangan kemana-mana dulu Champions, kami akan kembali dengan ulasan babak pertama usai jeda berikut ini. Back. It is nicely poised here in this grouping encounter. And you feel there's still maybe more goals to come in this one. Halftime score then in this AFF Suzuki Cup 2020 match. It's Indonesia 3, Cambodia 1. Substitution for Indonesia, number 25, Iriawan Samalik is being replaced by number 20, Ramai Rumakiek. Number 4, Shin Tae-yong is being replaced by number 11, Welcome back to the Bishan Stadium. Indonesia are 3-1 up against Cambodia in this AFF Suzuki Cup 2020 match. And we're looking quite comfortable until the last 10 minutes or so, when Cambodia not only got a goal but then just started to show a little bit more attacking intent. Indonesia have decided to make a couple of changes. In response to that, as we get the second half underway, Victor Igbonefo is one of them. One is Ramai Rumakiek. They've taken off Irfan and Ryuji Utomo. Dimas. One pocket of space there. Did well. Return ball to him and he balloons that one over. Actually took a deflection, didn't it? Big deflection off Iriawan. Coming inside! Oh, what a lovely goal that is! He's only just come on, and he's made a difference already. Ramai Rumakiek makes it 4-1. Couldn't shrug off the attentions of Kamboja, just cut inside and let fly with his right foot. Good goal from Ramai. And that gives him a bit more breathing room. And Rumakiek is 19 only. Plays for Persipura Jayapura. His older brother also plays football, David Rumakiek.
He's already got 3 caps to his name. Prak Mony Udom, and the final player is Leng Nora. He's a forward, is just 17 years of age. He's already got a cap to his name. Just turned 17, by the way. Born to a Ghanaian father. Oh, but Prak Mony Udom with this free kick for Cambodia. It's gone for goal. It's taken a big deflection, and it has gone in. Cambodia, once again, peg back the Indonesians after a 3-goal deficit. It's 4-2 now. And they're loving it, the fans, even though their team are trailing. This team refuses to keel over. The deflection. Big enough to take it over the keeper. Looked to have perhaps come off Rumakiek. That's a case of cramp, thankfully, nothing more. It's Witten Sulaiman who's gone down right after he took that shot. Not used to the heat and humidity now that he's in Poland. He might be quite happy to be here right now, because Poland at this time of year, I can tell you, is bitterly cold. Stretcher is coming out. He might have to play this last minute and a bit with 10 men if he doesn't recover. Should be. Prak Mony Udom with this free kick. This surely will be the last passage of play. And they take advantage, straight forward for Sharul. And that is it. Well, like every other team, every other fancy team, I should say, in this competition that has aspirations of at least the semi-finals, Indonesia have got off to a winning start. Not the most convincing in the second half, especially. Cambodia have played their part in this game, which has been intriguing, having been pretty much outplayed in most of that first half. Indonesia took an early lead through Rahmad Irianto, that man there. He ended up with 2 goals, both free headers off corners. It all appeared too easy at that point for him. And Indonesia, and Dimas got one as well off a deflected shot. And then all of a sudden, Cambodia turned it on. They got a goal back through their defender, Yue Safy. 3-1 at half-time, and into the second half, Indonesia thought they had put things to bed with a 4th goal. That was through their substitute, Ramai Rumakiek, who had just come on with a lovely curling effort. But you cannot count out these Cambodians. And Prak Mony Udom with a deflected free kick made it 4-2, and they fought hard, but it wasn't to be enough. And the final score here at the Bishan Stadium in this AFF Suzuki Cup 2020 match in Group B, it's Indonesia 4, Cambodia 2. We are just awaiting the Man of the Match award. I wonder whether it will go to Rahmad Irianto for his 2 goals. That might be the rather obvious one. Dimas played his part as well. Yeah, you'd have to think it's almost certainly going to be Rahmad Irianto. Just awaiting now. Oh, it's going to be Ricky Kamboja. He was certainly a hard-working, attacking player there. And the local man of the match is number 15, Ricky Kamboja from Indonesia. You think you might be a little happier about this? It has been an exhausting match.
More to come from Ricky Kamboja, you feel. So he's played his part in this Indonesian win, in which, in the end, Cambodia, for the second match in a row, they've ended up with more possession than their opponents. They've also racked up a fairly decent amount of attempts as well. Both had 6 on target. Indonesia made theirs count more. And this is how things stand in Group B. Indonesia are just ahead of Vietnam, having scored more goals in the competition so far. Malaysia with a big win. We've had 10 goals here at the Bishan Stadium. Fantastic entertainment. Vietnam with a day off. Indonesia, still more to come. It is going to be nice and tight in Group B. And it's a great way to sign off from here. Fantastic entertainment at Bishan Stadium. We'll see you again in a couple of days back at the National Stadium for Group A action.